Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke alamat akun demonya, itu tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami berikan alamat email dan sandi yang harus digunakan untuk masuk. Ini akunnya ini akun milik orang lain ya Bapak Ibu, jadi nanti jangan kaget. Makanya kenapa tadi ketika saya menampilkan halaman awal setelah Bapak Ibu memasukkan alamat email dan kata sandi, ini masuknya di namanya adalah Dokter Makbul. Ini orang UM. Gitu ya. Jadi nanti akun demonya memang akun demo orang lain gitu. Nah, maka nanti juga mungkin ketika Bapak Ibu mencoba dengan akun demo tersebut, itu juga mungkin kelihatan sudah diisi. Gitu ya. Jadi penilai kedua sudah mengisi, itu juga jangan kaget. Nanti yang penting Bapak Ibu bisa coba-coba untuk menilai saja begitu. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi nanti jadi nanti kita itu fokus untuk penilaian UKPPG ini, kita fokus di dua bagian ini Bapak Ibu. Di dua bagian ini. Jadi yang dokumen UKPPG ini nanti isinya yang RPP, kemudian PP dan studi kasus itu ada di sini. Gitu. Sedangkan yang ini memang khusus untuk wawancara. Begitu. Ya. Nah, tampilannya seperti apa ketika kita klik bagian dokumen UKPPG? Ini nanti kita akan masuk ke laman seperti ini. Jadi nanti begitu kita klik tadi yang dokumen UKPPG ini kita klik ya, halaman berikutnya sudah langsung akan muncul siapa saja peserta yang akan kita nilai. Ada berapa jumlah peserta yang akan kita nilai, kemudian ada namanya, ada waktu, pengajuan berkasnya dan sebagainya. Universitasnya juga beda ya? Bukan kita ya, sudah jelas di sini ada tulisannya begitu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung bisa melihat ini dari universitas mana. Nah, kemudian untuk nanti mungkin karena kemarin yang kami bagikan berkas-berkasnya itu adalah berkas-berkasnya atas nama ini ya, siapa namanya kemarin? Hafisah. Ya, Hafisah siapa itu? Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencoba mengerjakannya di bagian yang atas ini. Jadi fokus ke yang ini saja. Tapi kalau mau mencoba yang bawah juga nggak apa-apa. Tetapi berkasnya pasti berbeda, gitu. Karena RPP dan video yang kami bagikan kemarin yang peserta yang atas. Oke, ini tampilannya. Jadi, nanti akan ada tulisan ya Bapak Ibu, total pesertanya berapa, peserta yang belum dinilai berapa, dan peserta yang sudah dinilai berapa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika kita sudah selesai menilai ini, nanti akan langsung terlihat di situ kita sudah menilai berapa orang. Oke, nah kemudian ini tampilan ketika kita masuk di peserta ini, kita klik kerjakan. Ini akan muncul seperti ini. Jadi sebentar, saya langsung masuk ke sini aja. Nanti akan muncul tautan-tautan seperti ini. Gitu. Jadi nanti langsung ada lihat tautan RPP, Bapak Ibu langsung klik aja di situ, RPP-nya muncul. Kemudian video pembelajaran itu ada 2 tautan, video utuh ya, video utuh yang durasinya penuh, dan ini video untuk yang edit gitu. Jadi perbedaannya dengan yang dulu, sekarang ada video utuh gitu ya. Jadi bukan hanya video edit. Jadi Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi, misalnya ada yang bagian yang tidak terlihat di video edit, kita bisa lihat video utuhnya begitu. Nah, kemudian ada tautan juga untuk menuju ke penilaian studi kasus gitu. Jadi yang pojok kanan tadi yang tulisannya dokumen UKPPG itu untuk menilai 3 item sekaligus, 3 poin penilaian sekaligus, RPP, PP, dan studi kasus. Gitu nggih. Saya lanjutkan. Nah, kemudian nanti kalau sudah dinilai semua, biasanya nanti akan langsung seperti itu. Jadi peserta yang belum dinilai langsung 0, langsung terlihat peserta sudah dinilai berapa dan seperti ini. Nah, kita masih bisa tetap mengedit sih sebenarnya Bapak Ibu. Di sini juga nanti bisa diklik, itu ada batalkan penilaian atau mengganti penilaian, sebenarnya bisa. Nah, kemudian ini rubriknya Bapak Ibu. Perbedaannya yang kemarin saya bilang, tampilannya itu akan berbeda dengan tampilan penilaian UKIM yang sebelumnya. Nah, jadi kemarin makanya kenapa dikatakan
ketika Bapak Ibu menilai, ini Bapak Ibu harus memilih kategori dulu. Untuk bisa klik bagian sini, ini kategorinya harus dipilih dulu. Gitu. Jadi menentukan per item ya. Jadi ini kita menilainya tetap per item. Jadi misalnya ini poin tujuan dan indikator pembelajaran, Bapak Ibu menilai dulu tujuan dan indikator pembelajaran ini masuk di kategori mana nih? Per item ya. Iya, per item. Jadi menilainya per item, bukan keseluruhan begitu ya. Jadi tidak menyimpulkan keseluruhan, hanya per itemnya dilihat. Kemudian ini masuk di kategori mana. Setelah Bapak Ibu memilih kategori, ini baru bisa kemudian memilih angka. Sehingga nanti ketika saya nanti akan tunjukkan juga yang ini kan karena hanya saya screenshot gitu ya. Jadi ketika kita memilih di sini baik, maka nanti ketika kita klik bagian sini ya yang muncul hanya 678. Gitu, karena kita sudah memilih kategorinya di baik. Kalau kita memilih kategorinya baik sekali, sangat baik ya. Sangat baik ya, nanti yang muncul di sini hanya 9 dan 10 gitu, nggak ada nilai tidak ada angka yang lain. Begitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, terus kita melihat kategorinya, maksudnya ini untuk menilai masuk di kategori mana, keterangannya apa untuk setiap kategori ini bisa diklik tanda tanya ini. Iya, jadi deskriptornya betul, deskriptornya ada di sini, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak pas bawa kertas gitu ya, kertasnya tidak terbawa begitu. Nah, jadi di sini sudah ada sebenarnya. Hanya saya melihat memang apa ya, agak iya mungkin lebih nyaman, dan saya nggak tahu apakah kemarin tuh mata saya yang salah tuh, saya melihat ada yang tidak pas begitu. Nah ini mungkin hati-hati saja gitu, karena kayaknya saya melihat kok di kertas berbeda, yang di sini kayaknya yang dimasukkan di kategori sini berbeda. Saya nggak tahu apakah karena belum fix gitu ya, atau seperti apa gitu. Jadi mungkin ya sebaiknya tetap backup dengan kertas gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya nah itu di sini bisa dilihat. Gitu sih. Kemudian apa lagi ya? Itu terus itu perbedaannya. Nah, kalau yang tadi itu kan untuk perangkat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat tadi kan karena di bagian ini tuh kan ada 3 yang dinilai. Jadi Bapak Ibu melihat kalau kita sedang menilai perangkat pembelajaran, berarti tanda ungunya itu ada di perangkat ungu apa biru dia? Di perangkat pembelajaran. Maka kalau kita mau menilai video praktek pembelajaran, kita klik di video praktek pembelajaran. Tampilannya seperti ini untuk yang video, penilaian video sama seperti tadi. Jadi tetap menilai dengan memilih kategori terlebih dahulu, baru memasukkan atau memilih angkanya dalam kategori tersebut yang sudah Bapak Ibu nilai ya berdasarkan. Itu kemudian yang untuk studi kasus ini tampilannya seperti ini. Jadi sesuai indikatornya ini masih ada satu, kan di studi kasus itu kan ada 5 indikator gitu ya. Jadi di bagian bawah ini masih ada. Nah, itu untuk tampilan yang dokumen ya UKPPG Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan tampilan untuk yang wawancara. Nah, tampilan jadi kalau tadi Bapak Ibu mengklik bagian yang wawancara, ketika masuk di bagian wawancara nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sebagai sebagai penguji pertama ya, di sini kemarin dikatakan ini yang akan men-setting jadwal itu dosen begitu ya. Ini nanti bisa klik atur jadwal, saya tunjukkan juga tampilannya, klik atur jadwalnya di sini. Gitu. Kalau kemarin diinformasikan ini yang akan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur jadwal dosennya, begitu ya. Tetapi tentu saja ketika Bapak Ibu mau mengklik atur jadwal ini pastikan bahwa sudah berkoordinasi dengan partner. Gitu. Jadi sudah tahu bahwa oh di tanggal sekian akan men-setting untuk ujian berapa orang, jamnya berapa saja, itu sudah siap catatannya. Karena nanti kalau sudah klik di atur jadwal itu Bapak Ibu tinggal memasukkan tanggal dan waktu. Slot biasanya pakai istilah slot, di sini ada slot berapa saja begitu, Bapak Ibu tinggal set. Jadi harus ada kesepakatan dulu ya. Betul, Pak. Antara dua penguji Iya. itu Iya. baru masuk ke sana. Iya. Oh ya, sebelum ke situ biasanya nanti Bapak Ibu akan mendapat informasi di sini itu dapat berapa peserta untuk diuji. Gitu. Maka sebelum bersepakat, ini lihat dulu nih, ada berapa peserta yang akan Bapak Ibu uji dalam rentang waktu berapa lama yang diberikan. Ya, kalau pengalaman di seleksi biasanya misalnya
oh kami akan dapat 21 kandidat misalnya, itu dalam rentang waktu hanya 10 hari. Yang besok tuh berapa hari? 10 hari ya kemarin. Iya 2 minggu. 2 minggu itu maka kita harus setting misalnya di hari, kita bisanya di hari apa, jam berapa begitu. Maka kita lihat dulu berapa orang nih, kita akan menguji berapa orang dalam rentang waktu tersebut. Sehingga langsung masing-masing, kalau kami biasanya caranya mungkin membuat usulan gitu ya, usulan jadwal, oh bisanya di sekian, kita kasih ke partner kita, disetujui nggak nih gitu jadwal tersebut, atau bagian mana yang perlu diganti gitu. Nah sehingga kalau sudah sepakat, oke, tanggal sekian, jam sekian gitu kita akan menguji. Nah nanti yang dosen tinggal atur jadwal di sini. Tetapi sudah ngobrol dulu. Ini kemarin dipesan jangan sampai gitu ya seenaknya gitu, nanti yang bertugas mengatur jadwal nggak ngobrol dulu terus langsung setting jadwal gitu. Nah ini kemarin dipesan jangan seperti itu, jadi tetap dikoordinasikan supaya tidak ada kejadian ada yang tidak bisa menguji di jam yang sudah ditentukan, karena reschedule untuk jadwal wawancara itu juga dibatasi Bapak Ibu. 30 menit. Bukan, maksudnya tidak boleh mengubah jadwal. Gitu. Jadi maksimal itu, pengubahan tapi jadwal berapa gitu kalau nggak ya. salah kemarin dibilang hanya 2 kali. Iya, jadi misalnya kita sudah setting jadwal nih, oh besok tanggal 11 kita menguji 5 peserta begitu. Ternyata tiba-tiba tanggal 11 ada undangan rapat begitu ya. Seringnya begitu ya. Jam sekian ada undangan rapat. Nah, mungkin 1 kali reschedule nggak apa-apa begitu, tapi kalau di reschedule terus ini biasanya nggak bisa. Nanti akan ditolak sama pemantau. Jadi nanti ada istilahnya pemantau juga begitu yang akan yang menghubungkan antara Bapak Ibu sebagai penguji dengan peserta. Begitu. Nah ini kemarin juga dipesan, jadi sebisa mungkin itu betul-betul dikoordinasikan begitu. Jadi ketika sudah setting jadwal, ya jadwal itu yang akan Bapak Ibu laksanakan. Begitu, harus berkomitmen terhadap jadwal yang sudah dibuat, begitulah istilahnya. Begitu Bapak Ibu, jadi nanti setting jadwal. Kemudian nah ini tadi yang saya tunjukkan, jadi kalau sudah koordinasi nanti silahkan atur jadwal. Saya tunjukkan tampilan untuk atur jadwalnya. Nah ini, tapi ini masih belum diganti ya, kemarin Bapak Ibu ini masih pakai jadwal seleksi, biasanya memang 1,5 jam. Kalau kita kan besok kan 30 menit ya. Kalau ini jadi ada istilahnya slot-slot begitu ya, ada waktu yang sudah disediakan di SIM PKB nantinya, ada slot 1, slot 2 dan sekian sampai slot 6 begitu ya. Waktunya juga sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian. Nah Bapak Ibu tinggal memilih. Itu untuk per orang atau untuk seluruh? Per orang. Per orang. Satu Ya. Jadi slot, satu satu slot orang. 1 orang, 1 peserta. Sehari maksimal 6. Ini kalau yang seleksi ya Pak, tapi itu nggak ya, tahu iya. kalau besok, karena kan kita Durasi hanya 1,5 30 menit jam. ya, semoga nanti. Jam. Iya, semoga. Jadi sehari bisa cukup banyak begitu. Kan lumayan ya. Tapi kan Gitu. iya dari iya. Progresi 15 orang. Nanti kok gelondongan berapa semuanya. Jadi kita dikasih 20 apa berapa ya udah silahkan diatur waktunya. Iya. 20 itu apa yang dikasih rentang ya kok Bapak Ibu, tapi enaknya ini kan sepakat pengujinya dengan kita sama-sama di WIB ya. Jadi tidak masalah dengan pengaturan jadwal. Maksudnya kalau di seleksi itu kan kadang dapat pasangan partner kami itu bisa dari daerah timur gitu ya, WIT gitu. Jadi harus ngatur, misalnya saya jam 7 nanti partner saya di sana jam 9 gitu. Pernah kami wawancara sampai di sana jam 11 malam gitu baru selesai. Gitu. Saya sih nggak masalah jam 9 begitu ya udah selesai, tapi di sana. Tapi kita untungnya kan kita sama-sama, jadi itu nggak masalah ya. Nah. Baik, nah kemudian ini juga Bapak Ibu ini nanti mungkin yang para dosen gitu ya, biasanya ini perlu mengatur link untuk pertemuan ininya, ruang pertemuannya pakai Google Meet. Nanti kalau sudah diberikan akun premium Google Meet itu Bapak Ibu bisa men-setting ininya di sini. Link untuk pertemuannya itu. Ini penguji yang bertugas mengatur jadwal yang biasanya memasukkan itu. Ya, jadi nanti tinggal masukkan di sini, kemudian
klik simpan. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu untuk nanti ketika men-setting jadwal, ketika Bapak Ibu sudah setting jadwal, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau kita sudah setting jadwal, ini biasanya seperti ini. Saya tunjukkan ini yang ini ya. Jadi kalau kita sudah nyeting jadwal, jadi nanti tinggal tanggal berapa, mau tanggal berapa, kemudian pilih slotnya, kemudian seperti itu, masukkan sampai selesai, gitu ya. Kemudian jangan lupa klik simpan Bapak Ibu. Saya pernah lupa, begitu ya, dan itu tidak tersimpan betul di sistem. Wah, ngulang lagi. Dihubungi sama pemantaunya biasanya. Ini kok belum atur jadwal gitu. Biasanya seperti itu. Ya, jadi jangan lupa ketika sudah setting seperti ini, kita terapkan, itu klik simpan. Karena kalau tidak diklik simpan, itu tidak akan tersimpan di sistem. Kita dianggap belum men-setting jadwal. Nanti pemantaunya ribut gitu. Hubungi ini belum disetting jadwal. Karena biasanya itu diaturnya terpusat. Kalau sudah ditutup sistemnya, itu kita nggak bisa ngatur jadwal lagi. Padahal besok harusnya jadwal wawancara udah dimulai misalnya. Nah, ini akan mempengaruhi semuanya. Begitu. Itu sih berdasarkan pengalaman, karena saya juga pernah lupa. Memastikan Iya, itu kita milih slotnya ya untuk kalau tidak salah mahasiswanya, berarti nanti pesertanya diisi secara acak oleh sistem. Iya, betul. Kita nggak milih, Akan di-generate kita nggak bisa milih penumpangnya gitu toh. Tidak bisa. Bisa, Kita jadi hanya slot. menentukan, betul, hanya menentukan waktunya, gitu ya, tanggalnya kapan, kemudian kita milih slot mana saja yang mau Iya. kita isi nih. Sehari mau berapa nih gitu. Isinya Iya. siapa nanti sistem Iya, yang betul. Nah, jadi nggak masalah Bapak Ibu misalnya dalam hari ini hanya satu seperti ini settingan kebetulan besok kami mau wawancara gitu ya. Jadi hari pertama cuma satu, kemudian hari kedua diisi full juga nggak apa-apa. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Jadi ini kalau sudah diatur kan tulisannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu masih bisa menghapus seandainya ternyata setelah koordinasi lagi, wah kok nggak bisa begitu. Selama ini belum ditutup oleh sistem pusat ya. Jadi kalau sistem pusat sudah ditutup, ini kita sudah nggak bisa apa-apakan lagi. Biasanya tuh kita dikasih waktu 2 sampai 3 hari begitu ya untuk setting jadwal. Tapi saya nggak tahu. Kalau yang ini kadang juga dalam 2 hari jadwal sudah harus tersusun begitu. Ya. Jadi masih bisa dihapus. Nah, kemudian kalau yang belum di setting tinggal atur tanggal, slot, kemudian klik terapkan. Itu nanti akan langsung tersimpan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan. Boleh Pak, Dari boleh. slot tadi Silakan. yang menentukan jamnya siapa? Dari sistem Pak, dari pusat. Tadi kan kita ngomong, wah kalau ujinya sore malah malam gimana gitu. Iya. Itu bisa nggak terjadi ya? Maksudnya Karena slotnya itu mungkin ya, tidak ada. ada sampai malam Pak. Oh, ada. Ada tadi Oke, sampai oke. sampai jam 9 kok. Oh ya. Biasanya, tapi nggak tahu ya besok untuk sampai jam. pilihannya tergantung penawaran slotnya itu Betul, ya. hanya bisa memilih tergantung dari yang nanti dituliskan di Ya. sistem gitu. Kita hanya mau bisa jam 9 memilih. malam, tapi kalau itu nggak ada ya nggak Iya, bisa kan, betul. tergantung sana nih. Betul. Oke, begitu sih. Jadi biasanya sampai malam pun bisa. Makanya kadang itu kalau yang seleksi, misalnya ketemu partner yang bekerja begitu, karena kan partnernya bisa dari mana-mana, ini kadang malah larinya ke malam terus gitu. Karena semua paginya kan kerja gitu. Jadi sore sampai malam, kepakainya sore sampai malam. Nggak apa-apa sih. Selama itu ada Pak. Kejadiannya di luar slot, Pak. Kerjaan yang lain di luar Gitu. slot. Selama slotnya ada gitu, jadi bisa dipilih Pak. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah atur waktu, ini akan langsung muncul di ketika sistemnya sudah ditutup ya. Maksudnya kadang itu ada waktu di mana kita sudah ngatur jadwal tapi nggak langsung terlihat di sistem peserta ini dapat kapan begitu. Karena pusat butuh waktu untuk misalnya menutup sistemnya, semua sudah mengatur jadwal, baru kemudian nanti akan langsung terlihat misalnya ini, oh si kandidat ini dia terjadwal di slot 1 tanggal 1 Agustus jam sekian. Jadi langsung terlihat. Nah, ini tampilan untuk wawancaranya Bapak Ibu. Jadi kalau itu belum dinilai ya sama seperti tadi, jadi akan tertulis di belum dinilai, sudah dinilainya belum ada dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk masuk ke bagian wawancara ini tinggal kita klik di ini. Jadi mulai dan nilai kita klik untuk masuk ke sini.
Nah, kemudian kalau kita klik bagian tersebut, ya. Oh ya, sebelum ke situ, Bapak Ibu, ini yang kemarin kita bahas mengenai warning dari sistem kalau nilai kita itu ada perbedaan. Ini nanti akan terlihat tanda seperti ini, Bapak Ibu. Yang mana? Ini, Pak. Oh. Lambang ini merupakan Tanda. penanda bahwa jawaban penilai 1 dan 2 perlu dimoderasi. Terdapat beberapa perbedaan dalam aspek penilaian. Maka ini yang kemarin Pak Rohadi sempat bilang kalau bisa dikoordinasikan dulu sebelum kita masukkan ke sistem supaya nggak kelihatan. Betul, jadi katanya biar historinya nggak kelihatan bolak-balik ganti apa namanya, ganti penilaian misalnya. Terus di bawahnya tulisan apa? Dan kalau yang bagian ini ada, jadi ada dua lambang yang perlu Bapak Ibu perhatikan jika itu muncul di masing-masing peserta ya Bapak Ibu. Kalau yang ini tadi jadi tanda apa namanya sama dengan dicoret gitu ya, atau tidak sama dengan begitu ya, itu muncul karena ada perbedaan di penilaian. Nah sedangkan kalau yang ini saya nggak tahu ini gambar apa sih sebenarnya, pokoknya merah-merah kotak gitu ya, itu penanda bahwa Bapak Ibu belum menautkan rekaman wawancara. Jadi ada tandanya gitu kan, ini ada tugas untuk menautkan rekaman wawancara apa namanya, proses wawancara tersebut gitu. Ini mungkin tugasnya adalah dosen gitu ya yang akan Tapi kan nggak bisa langsung kan? iya betul, nggak apa-apa Bu, kalau itu nggak apa-apa karena itu apa namanya memang kan tidak di luar kontrol kita ya, jadi itu kan Google ya, jadi kapan link itu muncul di Google ya baru Bapak Ibu masukkan, nggak apa-apa. Berarti itu menjadi apa namanya warning buat Bapak Ibu kalau misalnya oh bagian itu berarti rekaman wawancaranya belum saya masukkan, harus segera saya cari, misalnya sudah muncul di email Bapak Ibu atau di akun Bapak Ibu, akun Google Bapak Ibu, silahkan langsung dimasukkan begitu. Oke, kita lanjut deh. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu mengklik tadi ini, mulai dan nilai. Tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi, jelaskan dulu untuk masuk ke ruang pertemuannya, Google Meet-nya, ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Walaupun misalnya kemarin yang men-setting apa namanya, men-setting linknya kan Bapak Ibu gitu ya. Biasanya mudahnya memang kita masuk di tempat kandidat, kita klik aja gitu, di sini. Jadi nanti pasangan penguji juga masuknya lewat sini sama gitu ya. Jadi klik di sini. Kemudian untuk informasi tambahan ini sama seperti yang di link dokumen UKPPG tadi. Kalau kita mengklik ini itu biasanya Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait identitas peserta begitu ya, nama, kemudian mungkin kalau ini saya nggak tahu ya, mungkin NIM dan sebagainya begitu dari universitas mana, itu bisa kita akses di sini. Maka nanti ini bisa menjadi apa namanya, data yang perlu kita cross check ketika kita pertama kali bertemu dengan peserta di ruang Gmeet begitu. Karena nanti saya sudah buatkan rambu-rambu atau poin-poin wawancara juga Bapak Ibu, nanti saya share di apa namanya, di WA group. Itu nanti kita perlu juga meminta peserta untuk menunjukkan kartu identitasnya mungkin, untuk mengecek bahwa ini Namanya bukan sama. joki begitu ya. Kemarin di pesan gitu, supaya kemudian kita tahu bahwa ini yang wawancara ini yang bersangkutan beneran, bukan joki begitu. Kita sesuaikan dengan yang muncul di SIM PKB, karena data-data ini, informasi tambahannya ini kan mereka yang mengupload di situ. Itu. Nah, untuk masuk ke instrumen penilaiannya ya, rubrik penilaiannya, Bapak Ibu tinggal klik di penilaian berhasil. Gitu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menilai, otomatis kan kita sudah melakukan wawancaranya. Proses wawancaranya berarti sudah berlangsung. Kita klik di sini. Nah, ini juga kalau misalnya nanti pada kenyataannya begitu ya, ketika kita sudah menjadwalkan itu tetapi ada kendala misalnya terkait sinyal atau apa gitu ya, ini juga ada pilihan untuk penjadwalan kembali dan kandidat gagal gitu. Jadi penjadwalan kembali ini biasanya kalau ada apa dari kandidat begitu ya yang kemudian tidak bisa hadir
pada saat yang sudah ditentukan, misalnya biasanya ini yang diberikan izin untuk itu misalnya ketika ada kedukaan gitu ya. Jadi peserta mengabarkan bahwa oh hari itu ada kedukaan orang tuanya meninggal atau apa gitu. Ini semoga tidak terjadi, tapi kadang ada kejadian seperti itu, nah maka kita bisa menjadwalkan kembali. Kita klik di bagian sini. Atau misalnya peserta tidak datang sama sekali gitu ya, kita bisa klik di sini. Tapi kalau karena ini ujian, saya rasa mungkin tidak akan terjadi ya ada kandidat tidak atau peserta tidak hadir dalam ujian, semoga tidak ada begitu ya. Begitu. Jadi tadi kalau mau masuk ke rubrik penilaiannya, kita klik di penilaian berhasil, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nah ini adalah tempat untuk Bapak Ibu memasukkan tautan rekaman wawancaranya. Jadi kalau sudah muncul di akun Bapak Ibu, silahkan masukkan di sini gitu ya. Kemudian kalau ada catatan untuk kandidat juga dimasukkan di situ. Nah, untuk rubriknya yang muncul untuk wawancara seperti ini Bapak Ibu, sama tampilannya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi RPP, PP gitu ya. Jadi Bapak Ibu memilih kategori dulu, kemudian baru mengisikan angkanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah, oh ya, ini tadi karena saya mencoba sempat tidak bisa dibuka, itu tampilannya ada seperti itu. Kemungkinan ini juga akan terjadi besok gitu ya. Jadi ternyata kalau kita belum selesai menilai semua dokumen di bagian dokumen UKPPG, ini sepertinya akan ada catatan seperti ini. Jadi kayaknya kan wawancara memang kita nilai terakhir ya. Karena tadi di akun demo sebelum akhirnya bisa, jadi detik-detik terakhir saya baru bisa masuk nih tadi ke wawancara tadi. Jadi sebelum itu ada catatan dokumen UKPPG belum dinilai oleh seluruh penilai gitu. Jadi kalau belum selesai dinilai semua, kayaknya ini kita nggak bisa masuk di wawancara. Saya nggak tahu gitu, karena tadi sempat muncul seperti itu. Jadi saya kasih catatan saja. Nah, sekarang kita langsung masuk. Itu tampilannya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke langsung ya? Kita langsung simulasi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun simulasinya. Silahkan Bapak Ibu masuk ke akun demo ini ya. Tadi saya sudah men-share wifi. Kalau membutuhkan koneksi internet mungkin Bapak Ibu bisa akses kalau butuh koneksi internet. Nah, kalau sudah masuk tadi, silakan memasukkan alamat email ini, saya share aja di grup. Ya, di share aja. Share di grup. Ini simulasinya di share karena aku belum buka. Ya, nggak apa-apa. Ini mah